8. Membuat proposal penelitian. A. Capaian pembelajaran. Setelah mempelajari bab 8 ini, mahasiswa diharapkan mampu 1. Memahami tujuan dan manfaat publikasi ilmiah. 2. Menjelaskan jenis-jenis media publikasi ilmiah. 3. Menerapkan prosedur dan etika dalam proses publikasi. 4. Menyusun artikel ilmiah sederhana untuk dipublikasikan. B. Teori. Dalam dunia akademik, keterampilan publikasi ilmiah menjadi salah satu indikator penting dari kedewasaan intelektual seorang mahasiswa. Capaian pembelajaran dalam bab ini menekankan pentingnya kemampuan menyusun, memahami, dan menyebarkan karya ilmiah secara sah dan bertanggung jawab. Dengan menguasai teknik publikasi, mahasiswa tidak hanya mampu menulis artikel yang baik, tetapi juga menempatkan dirinya dalam ekosistem keilmuan global. Mahasiswa diharapkan mampu memahami tujuan publikasi ilmiah bukan hanya sebagai syarat kelulusan atau angka kredit, tetapi sebagai bagian dari kontribusi terhadap kemajuan ilmu pengetahuan. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan mampu membedakan berbagai jenis media publikasi, baik yang bersifat akademik formal seperti jurnal, maupun media populer. Poin penting lain dari capaian pembelajaran ini adalah kemampuan menjalankan prosedur publikasi secara teknis dan etis. Ini mencakup kemampuan menyusun artikel sesuai pedoman jurnal, hingga memahami proses editorial dan review. Etika menjadi landasan utama yang tak bisa dipisahkan dalam proses ini, mengingat maraknya pelanggaran seperti plagiarisme dan manipulasi data. Akhirnya, mahasiswa juga diarahkan untuk mampu menyusun artikel ilmiah sederhana yang dapat diterbitkan. Ini tidak hanya melatih keterampilan menulis, tetapi juga mengembangkan daya pikir kritis, kemampuan menyusun argumen, dan kebiasaan mengutip secara benar. Dalam konteks yang lebih luas, penguasaan publikasi ilmiah juga dapat membuka peluang beasiswa, kolaborasi riset, hingga posisi akademik di masa depan. Dengan demikian, capaian pembelajaran pada bab ini akan sangat relevan untuk karir akademik dan profesional mahasiswa. Pengertian dan tujuan publikasi ilmiah. Publikasi ilmiah adalah jantung dari dunia akademik. Ia menjadi sarana penyampaian hasil penelitian kepada komunitas ilmiah dan masyarakat umum. Dalam pengertian yang lebih luas, publikasi ilmiah adalah bentuk komunikasi akademik yang terstruktur, terverifikasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan utamanya adalah menyebarkan hasil penelitian secara sistematis agar dapat direplikasi, dikritisi, dan dikembangkan oleh peneliti lain. Hal ini sejalan dengan prinsip sains bahwa pengetahuan harus bersifat terbuka dan berkembang melalui diskusi serta validasi bersama. Pengakuan ilmiah juga merupakan aspek penting dari publikasi. Ketika sebuah artikel dimuat dalam jurnal bereputasi, penulis mendapatkan pengakuan atas kontribusinya terhadap pengembangan ilmu. Ini menjadi rekam jejak penting dalam karir akademik seseorang. Kontribusi terhadap ilmu pengetahuan menjadi tujuan hakiki dari publikasi. Misalnya, seorang mahasiswa yang meneliti efektivitas metode belajar daring di desa terpencil dapat memperkaya kajian pendidikan dengan perspektif baru yang tidak ditemukan dalam studi sebelumnya. Selain itu, publikasi meningkatkan reputasi akademik institusi dan individu. Dalam sistem pendidikan tinggi global, jumlah dan kualitas publikasi menjadi indikator utama penilaian perguruan tinggi. Secara praktis, publikasi juga dapat dijadikan acuan kebijakan. Hasil riset kesehatan yang dipublikasikan, misalnya, bisa menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan program kesehatan masyarakat. Jenis-jenis media publikasi ilmiah. Media publikasi ilmiah sangat beragam, dan masing-masing memiliki karakteristik tersendiri. Jurnal ilmiah merupakan media yang paling umum digunakan untuk publikasi hasil riset. Jurnal ini biasanya terbit berkala dan melalui proses peer review yang ketat.
Proceeding adalah kumpulan makalah yang dipresentasikan dalam konferensi ilmiah. Meski kualitasnya beragam, proceeding tetap menjadi jalur penting dalam menyebarkan temuan awal dari sebuah penelitian. Repositori institusi, seperti yang dimiliki oleh banyak universitas, merupakan tempat penyimpanan digital untuk skripsi, tesis, dan artikel ilmiah yang dihasilkan oleh Civitas Academica. Ini memberikan akses terbuka bagi siapa saja untuk membaca dan mengutip karya tersebut. Media populer ilmiah seperti The Conversation, National Geographic, atau majalah Sains Populer Indonesia juga bisa menjadi tempat menyampaikan gagasan ilmiah dalam bahasa yang lebih ringan, menjangkau masyarakat luas di luar lingkungan akademik. Dengan memahami berbagai jenis media ini, mahasiswa dapat memilih media yang tepat untuk menyampaikan gagasannya sesuai konteks dan tujuan penulisan. C. Studi kasus. Bayangkan seorang mahasiswa tingkat akhir bernama Laila yang baru saja menyelesaikan penelitian skripsinya mengenai pengaruh penggunaan aplikasi belajar daring terhadap hasil belajar siswa SMA di wilayah rural. Dengan semangat, ia menyusun artikelnya dan mengirimkannya ke Jurnal Pendidikan Nasional. Namun, 2 minggu kemudian, ia mendapat penolakan karena tuduhan plagiarisme dan ketidaksesuaian format. Setelah ditelusuri, ternyata sebagian data dalam artikel tersebut adalah salinan dari laporan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh seniornya, tanpa mencantumkan sumber. Selain itu, struktur artikel Laila tidak sesuai dengan gaya selingkung jurnal, seperti tidak adanya abstrak yang tepat dan referensi tidak menggunakan standar APA. Kasus Laila menggambarkan 2 kesalahan umum yang kerap terjadi dalam proses publikasi, kurangnya kejujuran akademik dan ketidaktahuan terhadap pedoman teknis jurnal. Dari sisi etika, Laila melanggar prinsip orisinalitas karena tidak menyatakan secara eksplisit asal-usul data yang digunakan. Dari sisi teknis, ia tidak membaca pedoman penulisan yang disediakan jurnal. Solusi dari kasus ini dimulai dari membangun kesadaran etis. Mahasiswa perlu dibiasakan menulis dengan bahasa sendiri, menggunakan parafrase dan kutipan secara tepat. Penggunaan aplikasi seperti Turnitin juga dapat membantu mengidentifikasi potensi plagiarisme sejak dini. Kedua, penting untuk membaca dan mengikuti gaya selingkung jurnal sebelum mengirimkan naskah. Setiap jurnal memiliki panduan penulisan yang berbeda, termasuk struktur, jenis font, sistem sitasi, hingga jumlah kata maksimum. Tidak memperhatikan hal ini bisa menyebabkan naskah langsung ditolak bahkan sebelum masuk ke tahap review. Kasus seperti ini juga mengajarkan pentingnya bimbingan dosen pembimbing dalam proses publikasi. Dengan supervisi yang tepat, mahasiswa dapat menghindari kesalahan mendasar yang seharusnya bisa dicegah. Dosen juga bisa membantu dalam pemilihan jurnal yang tepat dan memberi masukan substantif atas tulisan. Menurut penelitian dari Gasparian et al. 2015, pelanggaran etika publikasi paling umum dalam dunia akademik adalah plagiarisme, redundant publication, dan authorship disputes. Ini menunjukkan pentingnya menanamkan nilai akademik yang kuat sejak masa studi sarjana. D. Dalil. Dalam Islam, penyampaian ilmu dipandang sebagai amanah yang besar. Dalam surah Al-Kahfi ayat 29, Allah berfirman, "Dan katakanlah, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu." Ayat ini menegaskan pentingnya menyampaikan ilmu yang benar dan tidak memanipulasi informasi demi keuntungan pribadi atau pengakuan palsu. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, "Siapa saja yang menyembunyikan ilmu, maka Allah akan memberinya kekang dari api neraka pada hari kiamat." Hadis ini menekankan bahwa menyebarkan ilmu dengan jujur adalah bagian dari tanggung jawab moral seorang muslim. Dalam konteks publikasi ilmiah, ayat dan hadis ini memberikan fondasi etis yang kuat. Seorang penulis harus menyampaikan hasil penelitiannya secara jujur,
menyebut sumber-sumber yang ia gunakan, serta tidak mengklaim hasil orang lain sebagai miliknya sendiri. Pelanggaran terhadap prinsip ini tidak hanya berdampak akademik, seperti pencabutan artikel atau pemutusan kerja sama riset, tetapi juga berdampak moral dan spiritual. Ilmu yang disebarkan secara tidak jujur tidak akan membawa berkah, bahkan bisa menyesatkan pembaca atau peneliti lain. Oleh karena itu, publikasi ilmiah bukan sekadar proses teknis, melainkan bentuk ibadah dan kontribusi terhadap peradaban. Dalam setiap langkahnya, seorang peneliti perlu menanamkan niat lillahi ta'ala dan menjadikan kejujuran sebagai landasan. Rangkuman. Publikasi ilmiah merupakan bagian krusial dari kehidupan akademik yang berperan dalam menyebarkan ilmu pengetahuan, membangun reputasi, dan mendorong diskusi intelektual. Mahasiswa sebagai agen perubahan harus menyadari pentingnya publikasi sebagai jembatan antara hasil penelitian dan masyarakat luas. Jenis media publikasi sangat beragam, mulai dari jurnal ilmiah, prosiding konferensi, hingga repositori kampus dan media populer. Pemilihan media yang tepat bergantung pada tujuan tulisan dan karakteristik audiens. Prosedur publikasi tidak sekadar mengirim naskah, tetapi juga mencakup tahap penyesuaian format, review sejawat, dan revisi. Kesabaran dan ketelitian menjadi kunci untuk melewati semua tahapan ini dengan baik. Etika dalam publikasi tidak bisa ditawar. Kejujuran intelektual harus dijaga, termasuk dalam hal orisinalitas tulisan, pencantuman penulis, dan penggunaan data. Kesalahan etika tidak hanya mencederai reputasi akademik tetapi juga melanggar nilai moral keilmuan. Dengan pemahaman yang matang terhadap aspek teknis dan etis publikasi, mahasiswa dapat menjadi kontributor aktif dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang bertanggung jawab dan bermanfaat bagi umat manusia. Latihan soal. 1. Jelaskan tujuan utama dari publikasi ilmiah. 2. Sebutkan 3 jenis media publikasi ilmiah dan berikan contohnya. 3. Tuliskan tahapan umum dalam proses publikasi ilmiah di jurnal. 4. Sebutkan 1 ayat atau hadis yang mendasari pentingnya menyebarkan ilmu secara jujur dan bertanggung jawab. Bab 9. Presentasi ilmiah. A. Capaian pembelajaran. Setelah mempelajari bab 9 ini, mahasiswa diharapkan mampu 1. Menjelaskan pengertian dan tujuan presentasi ilmiah. 2. Mempersiapkan materi dan media presentasi yang efektif. 3. Menerapkan teknik komunikasi verbal dan non-verbal dalam presentasi. 4. Menyampaikan presentasi ilmiah dengan percaya diri dan bertanggung jawab. B. Teori. Presentasi ilmiah adalah bentuk komunikasi akademik yang dilakukan secara lisan dengan tujuan menyampaikan informasi, gagasan, atau hasil penelitian kepada audiens tertentu dalam forum formal atau semi-formal. Aktivitas ini menjadi bagian penting dalam dunia pendidikan tinggi dan riset karena memungkinkan mahasiswa, dosen, peneliti, dan praktisi untuk berbagi pengetahuan, menjelaskan temuan atau argumentasi ilmiah, serta membuka ruang diskusi dan evaluasi dari pihak lain. Berbeda dengan presentasi umum yang sering kali bersifat persuasif atau promosi, presentasi ilmiah lebih menekankan pada penyampaian data yang valid, logika yang runtut, dan kejelasan metode yang digunakan. Dalam konteks pembelajaran di perguruan tinggi, presentasi ilmiah juga berperan sebagai sarana latihan berpikir kritis dan sistematis. Mahasiswa tidak hanya dituntut untuk memahami materi, tetapi juga mampu menyusun dan menyampaikan argumen secara logis serta menjawab pertanyaan dengan tanggapan yang rasional. Presentasi ilmiah dapat dilakukan dalam berbagai bentuk forum, seperti seminar, konferensi, sidang skripsi, diskusi kelas, hingga pertanggungjawaban laporan tugas. Oleh karena itu,
Keterampilan ini menjadi bekal penting bagi mahasiswa untuk terlibat aktif dalam dunia akademik maupun profesi yang menuntut kejelasan komunikasi dan argumentasi berbasis data. Menyampaikan informasi secara sistematis dan logis. Tujuan pertama dari presentasi ilmiah adalah untuk menyampaikan informasi secara runtut, jelas, dan berdasarkan logika ilmiah. Dalam konteks ini, informasi yang disampaikan tidak boleh bersifat acak atau emosional, melainkan harus mengikuti struktur yang baku, dimulai dari latar belakang masalah, rumusan persoalan, metodologi, pembahasan, hingga kesimpulan dan saran. Penyampaian yang sistematis membantu audiens memahami alur berpikir pembicara, sementara struktur yang logis menunjukkan bahwa pemaparan didasarkan pada proses berpikir yang kritis dan berbasis data. Tanpa sistematika dan logika yang tepat, presentasi akan kehilangan makna akademiknya dan berpotensi membingungkan audiens. Menumbuhkan diskusi dan masukan ilmiah. Presentasi ilmiah juga bertujuan sebagai sarana interaktif yang mendorong terjadinya pertukaran gagasan dan kritik konstruktif. Dalam dunia akademik, setiap informasi yang disampaikan tidak dianggap final dan mutlak, melainkan terbuka untuk diuji dan ditanggapi. Dengan adanya sesi tanya-jawab atau diskusi terbuka, audiens dapat memberikan masukan berdasarkan perspektif atau pengetahuan mereka. Proses ini sangat penting untuk memperkaya sudut pandang presenter dan memperluas wawasan akademik secara kolektif. Melalui interaksi ini pula, mahasiswa belajar menerima kritik secara objektif, mempertahankan argumen dengan etika, dan menyesuaikan diri dengan dinamika pemikiran orang lain, suatu keterampilan yang sangat berharga dalam dunia kerja dan riset. Melatih kemampuan berpikir kritis dan komunikatif. Tujuan ketiga, yang tak kalah penting, adalah mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kemampuan komunikasi ilmiah. Mahasiswa tidak hanya dituntut untuk memahami materi, tetapi juga harus mampu memilah informasi yang relevan, mengelola argumen, dan menyampaikan ide-ide secara efektif kepada audiens yang beragam. Kemampuan berpikir kritis mencakup keterampilan mengevaluasi informasi, mengenali kesalahan logika, serta mengembangkan solusi alternatif yang masuk akal. Sementara itu, kemampuan komunikatif mencakup kejelasan bahasa, artikulasi ide, kontrol emosi saat menyampaikan pendapat, serta respons yang adaptif terhadap pertanyaan atau kritik. Keduanya merupakan keterampilan esensial yang menjadi bekal utama dalam menghadapi dunia profesional, di mana penyampaian gagasan secara efektif sangat menentukan keberhasilan seseorang dalam berkolaborasi, memimpin, maupun memecahkan masalah. Dengan demikian, presentasi ilmiah bukanlah sekadar tugas rutin atau formalitas akademik, melainkan merupakan media pembelajaran yang komprehensif. Ia mengintegrasikan pemahaman konseptual, keterampilan teknis, serta penguatan karakter ilmiah seperti keterbukaan, tanggung jawab, dan sikap menghargai pendapat orang lain. Persiapan presentasi. Pemahaman materi. Pemahaman materi menjadi dasar penting agar presenter dapat menjelaskan isi presentasi dengan lancar dan menjawab pertanyaan audiens dengan percaya diri. Menguasai topik secara utuh membantu penyampaian menjadi logis, tidak terpaku pada teks, dan lebih meyakinkan. Penyusunan slide. Penyusunan slide bertujuan untuk mempermudah pemahaman audiens terhadap poin-poin penting. Slide sebaiknya dirancang singkat, padat, dan menarik secara visual, berisi poin-poin, grafik, atau gambar pendukung yang relevan. Hindari paragraf panjang yang membingungkan. Latihan presentasi. Latihan presentasi penting dilakukan agar penyampaian berjalan lancar dan sesuai waktu. Latihan juga membantu melatih intonasi, bahasa tubuh, serta kesiapan menjawab pertanyaan secara spontan. Dengan latihan yang cukup, rasa percaya diri pun meningkat. Teknik komunikasi efektif. Verbal, intonasi, kejelasan suara, struktur kalimat.
Komunikasi verbal mencakup cara berbicara secara langsung kepada audiens. Ini meliputi kejelasan suara, pelafalan yang tepat, intonasi yang bervariasi, serta pemilihan kata yang sesuai dengan konteks ilmiah. Bahasa yang digunakan harus mudah dipahami, logis, dan disampaikan dengan struktur kalimat yang runtut. Hindari penggunaan kata-kata yang ambigu atau terlalu teknis tanpa penjelasan. Selain itu, penting bagi presenter untuk berbicara dengan tempo yang sesuai, tidak terlalu cepat agar mudah diikuti, dan tidak terlalu lambat agar tidak membosankan. Nonverbal, kontak mata, gestur tangan, sikap tubuh, ekspresi wajah. Komunikasi nonverbal mencakup semua unsur penyampaian pesan yang tidak melalui kata-kata. Ini meliputi kontak mata dengan audiens untuk membangun keterlibatan, gestur tangan untuk menekankan poin penting, sikap tubuh yang tegap dan terbuka untuk menunjukkan kepercayaan diri, serta ekspresi wajah yang selaras dengan isi pembicaraan. Semua elemen ini harus digunakan secara wajar dan tidak berlebihan agar tidak mengganggu fokus audiens. Interaksi, membuka sesi tanya-jawab dengan bijak. Membuka sesi tanya-jawab dengan bijak penting untuk menciptakan suasana yang nyaman dan terbuka. Sebagai pembicara, pastikan untuk memberi penjelasan singkat tentang tujuan sesi dan menekankan bahwa semua pertanyaan dihargai. Mendengarkan dengan penuh perhatian dan memberikan jawaban yang jelas serta ringkas akan membuat sesi berjalan lancar. Jika ada pertanyaan sulit, akui keterbatasan dan tawarkan untuk mencari jawaban lebih lanjut. Ini akan memperkuat interaksi yang konstruktif. Kesalahan yang perlu dihindari. Membaca slide saja, pembicara harus menyampaikan materi dengan kata-kata sendiri, bukan hanya membaca slide agar audiens lebih terlibat. Tidak memperhatikan waktu, pengelolaan waktu yang buruk bisa mengganggu sesi. Pastikan ada keseimbangan antara menyampaikan materi dan memberi waktu untuk tanya jawab. Tidak siap menjawab pertanyaan, persiapkan diri dengan baik. Jika tidak tahu jawabannya, lebih baik akui dan janji cari informasi lebih lanjut. C. Studi kasus. Dalam sebuah seminar kampus, seorang mahasiswa hanya membaca isi slide tanpa menatap audiens dan kurang mampu menjawab pertanyaan. Solusinya, kuasai materi. Menguasai materi dengan baik adalah kunci utama untuk tampil percaya diri dan mampu berinteraksi dengan audiens. Dengan pemahaman yang mendalam, pembicara akan lebih mudah menjelaskan poin-poin penting dan memberikan jawaban yang tepat saat sesi tanya-jawab. Persiapan yang matang juga memungkinkan untuk mengatasi pertanyaan yang sulit dengan tenang. Gunakan poin-poin, bukan teks panjang. Daripada membaca teks panjang dari slide, lebih baik gunakan poin-poin yang jelas dan ringkas. Ini akan membantu pembicara untuk tetap fokus pada inti materi dan menjalin koneksi yang lebih baik dengan audiens. Audiens cenderung lebih mudah mengikuti jika slide berisi informasi yang mudah dicerna dan tidak membingungkan. Jawab pertanyaan dengan bahasa akademik dan santun. Ketika menjawab pertanyaan, pastikan menggunakan bahasa akademik yang tepat dan tetap santun. Ini menunjukkan profesionalisme dan memberikan kesan bahwa pembicara menghargai audiens. Jangan ragu untuk mengakui jika ada pertanyaan yang belum bisa dijawab dengan segera dan berjanji untuk mencari jawabannya setelah sesi. D. Dalil. Allah SWT berfirman dalam Qs. An-Nahl 125, Qs. An-Nahl 125. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik serta bantahlah mereka dengan cara yang baik. Ayat ini mengajarkan kita bahwa dalam setiap bentuk komunikasi, terutama ketika mengajak orang kepada kebaikan, kita harus melakukannya dengan bijaksana dan penuh kesabaran. Hikmah yang dimaksud adalah kemampuan untuk menyampaikan pesan dengan cara yang mudah diterima, serta memberikan pelajaran yang membangun. Menghadapi perbedaan pendapat atau bahkan pertentangan, kita dianjurkan untuk berdiskusi dengan cara yang baik,
menghindari konfrontasi atau perselisihan yang tidak produktif. Ini adalah prinsip dasar yang bisa diterapkan dalam setiap interaksi, baik itu dalam seminar, diskusi, maupun kehidupan sehari-hari. Rasulullah SAW juga bersabda, Hari Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya sebagian dari penjelasan itu adalah sihir, mempesona. Hadis ini mengingatkan kita bahwa cara penyampaian yang efektif dapat memiliki dampak yang luar biasa. Penjelasan yang disampaikan dengan cara yang menarik dan memikat akan lebih mudah diterima dan dipahami oleh pendengar. Namun, kita harus berhati-hati agar cara yang digunakan tidak menyesatkan atau merugikan, melainkan selalu berlandaskan pada kebenaran dan kebaikan. Dalam konteks komunikasi, kemampuan untuk membuat pesan menjadi mempesona bukan hanya soal teknik berbicara, tetapi juga soal niat yang tulus untuk menyampaikan kebaikan dan kebenaran. Rangkuman. Presentasi ilmiah adalah keterampilan penting dalam dunia akademik. Melalui presentasi, mahasiswa belajar menyampaikan gagasan secara sistematis, berdialog dengan audiens, dan mempertanggungjawabkan tulisannya. Persiapan yang matang, penguasaan materi, dan komunikasi yang baik menjadi kunci sukses. Latihan soal. 1. Sebutkan 3 tujuan utama dari presentasi ilmiah. 2. Jelaskan perbedaan komunikasi verbal dan non-verbal dalam konteks presentasi. 3. Buat daftar 5 kesalahan umum dalam presentasi ilmiah dan cara menghindarinya. 4. Tuliskan 1 ayat atau hadis yang mendukung pentingnya berbicara dengan bijak dalam presentasi akademik. Bab 10. Bahasa Indonesia dalam penulisan akademik internasional. A. Capaian pembelajaran. Setelah mempelajari bab 10 ini, mahasiswa diharapkan mampu 1. Memahami konsep dan fungsi laporan penelitian. 2. Menjelaskan struktur penulisan laporan penelitian. 3. Menyusun laporan penelitian berdasarkan kaidah ilmiah. 4. Menerapkan prinsip kejujuran dan sistematika dalam penyusunan laporan. B. Teori. Laporan penelitian merupakan hasil dokumentasi tertulis yang menggambarkan seluruh rangkaian proses dan hasil yang diperoleh selama kegiatan penelitian. Dokumen ini disusun dengan tujuan untuk menyampaikan temuan secara sistematis dan objektif, berdasarkan data yang akurat dan sahih. Laporan penelitian tidak hanya memuat analisis dari data yang dikumpulkan di lapangan, tetapi juga menyajikan interpretasi ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Penyusunan laporan yang baik membutuhkan kedisiplinan dalam mengorganisir informasi, sehingga setiap bagian laporan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai metode, hasil, serta kesimpulan yang diperoleh. Dalam konteks penelitian ilmiah, laporan ini juga berfungsi sebagai bukti otentik dari proses ilmiah yang telah dilalui, dan menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya. Tujuan laporan penelitian. Menyampaikan hasil penelitian. Tujuan utama dari laporan penelitian adalah untuk menyampaikan hasil yang diperoleh selama proses penelitian. Laporan ini berfungsi sebagai sarana komunikasi antara peneliti dan pembaca, sehingga temuan yang diperoleh dapat dipahami dengan jelas. Penyusunan laporan yang baik memastikan bahwa semua informasi yang relevan disajikan secara terstruktur dan mudah dipahami, memungkinkan pembaca untuk mengevaluasi hasil penelitian secara kritis. Memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan. Laporan penelitian tidak hanya menyajikan temuan, tetapi juga berkontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Dengan memaparkan hasil yang baru atau analisis yang lebih mendalam tentang suatu permasalahan, laporan penelitian dapat memperkaya pemahaman dalam bidang studi tertentu. Selain itu, hasil penelitian dapat membuka jalan bagi penelitian lebih lanjut atau menjadi dasar bagi kebijakan yang lebih baik dalam konteks ilmiah maupun praktis. Memungkinkan penelitian dikaji ulang. Salah satu fungsi penting laporan penelitian adalah memungkinkan penelitian untuk dikaji ulang oleh peneliti lain. Dengan menyajikan metode,
data, dan analisis yang transparan. Laporan penelitian membuka ruang bagi replikasi dan verifikasi hasil oleh pihak lain. Hal ini penting untuk menjaga akurasi dan kredibilitas temuan penelitian, serta untuk memastikan bahwa penelitian tersebut dapat diterima secara ilmiah dan digunakan sebagai dasar untuk penelitian lebih lanjut. Struktur laporan penelitian 1. Halaman judul 2. Kata pengantar 3. Daftar isi 4. Abstrak 5. Pendahuluan 6. Tinjauan pustaka 7. Metode penelitian 8. Hasil dan pembahasan 9. Kesimpulan dan saran 10. Daftar pustaka 11. Lampiran dalam penyusunan laporan, penting menjaga keaslian data, koherensi antar bab, dan mengikuti sistematika akademik. C. Studi kasus. Seorang mahasiswa menulis laporan mengenai efektivitas pembelajaran daring, namun laporan tersebut tidak mencantumkan penjelasan tentang metode penelitian yang digunakan. Hasil dari laporan tersebut juga hanya berupa opini pribadi, tanpa disertai dengan analisis data yang mendalam atau bukti ilmiah yang mendukung pendapat tersebut. Hal ini mengakibatkan laporan tidak memenuhi standar akademik yang diperlukan untuk penelitian yang valid. Akibatnya, laporan ini harus direvisi secara total agar dapat memenuhi kriteria ilmiah dan metodologis yang benar. Solusinya. Bab 3, jelaskan metode penelitian, uraikan jenis metode yang digunakan, prosedur pengumpulan data, serta teknik analisis yang diterapkan. Bab 4, sajikan data dan analisis, presentasikan data secara objektif dan lakukan analisis yang mendalam, menghubungkannya dengan teori relevan. Daftar pustaka, ikuti format yang benar, pastikan referensi mengikuti format yang sesuai, misalnya, apa, MLA, dan sumber yang digunakan kredibel. D. Dalil. Allah SWT berfirman. Qs. Al-Isra 36. Artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Qs. Al-Isra 36. Ayat ini mengingatkan umat Islam untuk berhati-hati dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil, terutama yang berkaitan dengan pengetahuan dan informasi. Allah SWT menegaskan bahwa setiap indera manusia, baik itu pendengaran, penglihatan, maupun hati, akan diminta pertanggungjawaban. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk hanya mengikuti hal-hal yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah atau berdasarkan pengetahuan yang sahih, untuk menghindari kesalahan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Rasulullah SAW bersabda, Hari Abu Ya'la. Artinya, sesungguhnya Allah mencintai jika salah seorang di antara kalian mengerjakan sesuatu, maka dia mengerjakannya dengan itqan, profesional dan sempurna. Hari Abu Ya'la. Hadis ini mengajarkan bahwa setiap pekerjaan atau aktivitas yang dilakukan hendaknya dikerjakan dengan penuh profesionalisme dan kesempurnaan. Itqan mengandung makna kualitas yang tinggi dan kesungguhan dalam setiap tindakan. Rasulullah SAW mendorong umat Islam untuk selalu berusaha memberikan yang terbaik dalam segala hal, baik dalam pekerjaan, ibadah, maupun aktivitas sehari-hari. Hal ini mencerminkan nilai pentingnya integritas, dedikasi, dan keunggulan dalam setiap aspek kehidupan. Rangkuman. Laporan penelitian adalah bentuk tanggung jawab akademik untuk menyampaikan proses dan hasil penelitian secara sistematis dan ilmiah. Prinsip kejujuran, ketelitian, dan keilmuan harus dipegang teguh. Laporan penelitian tidak hanya memenuhi tuntutan administrasi, tetapi juga berkontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Latihan soal. 1. Sebutkan struktur umum laporan penelitian dan fungsi masing-masing bagian. 2. Apa perbedaan utama antara bagian hasil penelitian dan pembahasan? 3.
Berikan contoh masalah yang sering terjadi dalam penulisan laporan penelitian dan cara mengatasinya. 4. Tuliskan satu ayat Al-Quran atau hadis yang relevan dengan prinsip kejujuran dalam laporan penelitian. Glosarium akademik. Akademik mencakup segala aspek yang berhubungan dengan pendidikan tinggi dan aktivitas ilmiah, seperti proses belajar mengajar, penelitian, publikasi karya ilmiah, serta pengabdian kepada masyarakat. Proses belajar mengajar di lingkungan akademik tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga pengembangan keterampilan berpikir kritis, analitis, dan kreatif. Mahasiswa dan dosen secara aktif terlibat dalam berbagai kegiatan yang bertujuan mendorong pencapaian ilmu pengetahuan serta keterampilan berpikir tingkat tinggi yang diperlukan untuk menghadapi tantangan zaman. Selain itu, penelitian menjadi salah satu pilar utama dalam dunia akademik yang berperan penting dalam menghasilkan temuan-temuan baru yang dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan. Publikasi karya ilmiah pun menjadi sarana penting untuk menyebarluaskan hasil penelitian tersebut kepada komunitas ilmiah dan masyarakat luas, sehingga ilmu pengetahuan dapat terus berkembang dan diterapkan secara luas. Tidak kalah penting, pengabdian kepada masyarakat menjadi bagian integral dari aktivitas akademik yang menghubungkan teori dan praktik, serta memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan sosial dan pembangunan berkelanjutan. Lingkungan akademik juga mendorong penerapan berpikir kritis, logis, dan sistematis dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh sivitas akademika. Dalam suasana yang kondusif ini, nilai-nilai seperti integritas, kolaborasi, dan inovasi menjadi pilar penting yang membentuk karakter akademisi yang berkualitas dan bertanggung jawab. Integritas menuntut setiap individu untuk menjunjung tinggi kejujuran dan etika dalam menjalankan tugas akademiknya, baik dalam penelitian maupun pengajaran. Kolaborasi antar mahasiswa, dosen, dan berbagai pihak terkait juga sangat dianjurkan untuk memperkaya perspektif serta menghasilkan karya ilmiah yang lebih komprehensif dan berdampak luas. Sementara itu, inovasi menjadi kunci dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat dinamis, sehingga akademisi dituntut untuk terus beradaptasi dan menciptakan solusi baru yang relevan dengan kebutuhan zaman. Dengan demikian, lingkungan akademik tidak hanya menjadi tempat belajar dan mengajar, tetapi juga sebagai wadah pembentukan karakter, pengembangan intelektual, dan kontribusi nyata bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Argumentasi. Argumentasi merupakan proses penyampaian pendapat atau pandangan yang disertai dengan bukti dan alasan yang logis serta sistematis. Dalam dunia akademik, kemampuan untuk menyusun argumentasi yang kuat dan meyakinkan sangat penting karena menunjukkan kedalaman pemahaman seseorang terhadap isu atau topik yang sedang dibahas. Argumentasi yang baik tidak hanya sekadar menyatakan pendapat, tetapi juga mampu menghubungkan fakta, data, dan teori secara tepat sehingga dapat membangun sebuah kesimpulan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Proses ini menuntut kemampuan analisis yang tajam serta keterampilan dalam mengorganisasi ide secara runtut dan koheren agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan jelas oleh audiens atau pembaca. Penggunaan argumentasi yang tepat dalam karya ilmiah, esai, atau debat akademik mencerminkan cara berpikir yang rasional, kritis, dan bertanggung jawab. Mahasiswa sebagai bagian dari sivitas akademika harus menguasai keterampilan ini karena argumentasi yang baik menjadi dasar dalam menulis dan berkomunikasi secara ilmiah yang efektif. Dengan argumentasi yang kuat, mahasiswa dapat mempertahankan pendapatnya dengan logika yang jelas dan menghindari kesalahan penalaran yang dapat melemahkan posisi mereka. Selain itu, kemampuan ini juga mendorong terciptanya diskusi yang konstruktif dan produktif dalam lingkungan akademik, yang pada akhirnya akan memperkaya wawasan serta memperdalam pemahaman terhadap berbagai isu ilmiah dan sosial. Oleh karena itu,
Pengembangan keterampilan argumentasi menjadi bagian penting dalam pendidikan tinggi yang tidak hanya meningkatkan kualitas penulisan, tetapi juga kemampuan berpikir kritis dan analitis mahasiswa secara menyeluruh. Autoplagiarisme. Autoplagiarisme adalah tindakan mengutip kembali karya sendiri yang sudah pernah dipublikasikan sebelumnya tanpa mencantumkan referensi atau meminta izin terlebih dahulu, meskipun karya tersebut berasal dari penulis yang sama. Meskipun terlihat seperti penggunaan materi sendiri, tindakan ini tetap dianggap sebagai pelanggaran etika akademik karena dapat menyesatkan pembaca mengenai tingkat orisinalitas dan kebaruan suatu karya ilmiah. Autoplagiarisme sering kali tidak disadari, namun dampaknya cukup serius karena dapat mengaburkan batas antara karya baru dan karya lama yang sudah ada, sehingga menimbulkan keraguan terhadap kejujuran akademik penulis. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa setiap penggunaan kembali materi, termasuk dari karya sendiri, harus dilakukan dengan cara yang transparan dan sesuai aturan yang berlaku. Dalam konteks akademik, tindakan autoplagiarisme dapat merusak integritas ilmiah secara keseluruhan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap hasil penelitian yang dihasilkan oleh penulis tersebut. Ketika integritas ini terganggu, reputasi penulis maupun institusi pendidikan atau penelitian yang bersangkutan juga dapat terdampak negatif. Oleh sebab itu, sangat penting bagi setiap penulis untuk selalu mencantumkan sumber atau referensi, bahkan jika sumber tersebut berasal dari tulisan mereka sendiri yang sebelumnya sudah dipublikasikan. Dengan demikian, penulis dapat menjaga kejelasan dan kejujuran dalam menyampaikan kontribusi ilmiah mereka, sekaligus menghormati prinsip-prinsip etika akademik yang menjadi fondasi utama dalam dunia pendidikan dan penelitian. Langkah ini juga membantu memastikan bahwa karya yang dihasilkan benar-benar orisinal dan memberikan nilai tambah bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Bibliografi. Bibliografi adalah daftar sistematis yang memuat semua sumber referensi yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah. Daftar ini mencakup berbagai jenis sumber, mulai dari buku, artikel jurnal, laporan penelitian, hingga media daring yang relevan dengan topik yang dibahas. Penyusunan bibliografi menjadi bagian penting dalam proses penulisan karena menunjukkan sejauh mana penulis telah melakukan kajian literatur dan mengacu pada karya-karya ilmiah yang sudah ada. Dengan adanya bibliografi, pembaca dapat memahami dasar pemikiran dan landasan teori yang digunakan dalam karya tersebut, serta menilai kualitas dan keabsahan informasi yang disajikan. Penulisan bibliografi biasanya mengikuti gaya tertentu yang telah distandarisasi, seperti apa American Psychological Association (MLA), Modern Language Association, atau Chicago Style. Setiap gaya memiliki aturan khusus mengenai tata letak, urutan informasi, dan format penulisan yang harus dipatuhi agar daftar pustaka terlihat konsisten dan profesional. Tujuan utama dari penulisan bibliografi adalah untuk memberikan penghargaan kepada penulis asli sumber yang digunakan serta memastikan transparansi akademik. Dengan demikian, pembaca dapat melacak dan memverifikasi sumber asli informasi yang dipakai dalam karya ilmiah tersebut. Selain itu, bibliografi juga membantu menghindari plagiarisme dengan menunjukkan bahwa penulis menghormati hak kekayaan intelektual orang lain dan berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan secara etis dan bertanggung jawab. Data. Data merupakan kumpulan fakta, angka, atau informasi yang diperoleh melalui berbagai metode seperti observasi, wawancara, eksperimen, atau studi pustaka. Data dapat berasal dari berbagai sumber, baik primer maupun sekunder, dan dikumpulkan secara sistematis untuk mendukung proses penelitian. Sebagai bahan mentah, data memiliki peran sentral dalam penelitian karena menjadi dasar awal yang akan dianalisis untuk menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan.
Proses pengumpulan data harus dilakukan dengan cermat dan terstruktur agar informasi yang diperoleh benar-benar relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, dokumentasi data yang baik memudahkan peneliti dalam melakukan analisis lanjutan serta memastikan transparansi dalam setiap tahapan penelitian. Dalam penelitian, data dapat dikategorikan menjadi dua jenis utama, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif berupa angka atau nilai numerik yang dapat diukur dan dianalisis secara statistik, seperti hasil survei, jumlah responden, atau nilai pengukuran tertentu. Sementara itu, data kualitatif berupa deskripsi naratif, opini, atau penjelasan yang lebih mendalam mengenai suatu fenomena, biasanya diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, atau analisis dokumen. Keakuratan dan keandalan data sangat penting karena menjadi dasar utama dalam menarik kesimpulan ilmiah yang valid dan dapat dipercaya. Data yang akurat dan andal tidak hanya meningkatkan kualitas penelitian, tetapi juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan pengambilan keputusan yang berbasis bukti. Oleh karena itu, peneliti harus selalu menjaga integritas dalam proses pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan data agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Esai. Esai adalah tulisan pendek yang berisi pandangan atau refleksi pribadi penulis terhadap suatu topik tertentu, namun tetap mempertahankan logika dan argumentasi yang kuat. Meskipun bersifat subjektif, esai tetap menuntut penulis untuk menyajikan gagasan secara terstruktur dan didukung oleh bukti atau alasan yang masuk akal. Secara umum, esai terdiri dari 3 bagian utama, yaitu pendahuluan yang berfungsi untuk memperkenalkan topik dan menarik perhatian pembaca, bagian isi yang menguraikan argumen atau analisis penulis secara mendalam, serta penutup yang merangkum pemikiran dan memberikan kesimpulan atau saran. Struktur yang jelas ini memudahkan pembaca untuk mengikuti alur pemikiran penulis dan memahami pesan yang ingin disampaikan. Dalam dunia akademik, esai digunakan sebagai salah satu media untuk melatih kemampuan berpikir kritis, menyusun argumen, serta mengekspresikan ide secara tertata dan sistematis. Melalui penulisan esai, mahasiswa didorong untuk mengembangkan keterampilan analisis, evaluasi, dan sintesis terhadap berbagai isu atau permasalahan yang diangkat. Selain itu, esai juga mendorong kebebasan intelektual, di mana penulis bebas mengeksplorasi isu-isu aktual, mengemukakan pendapat pribadi, dan memberikan solusi atau alternatif pemikiran yang kreatif. Dengan demikian, esai tidak hanya menjadi sarana untuk mengasah kemampuan menulis, tetapi juga sebagai wadah untuk menumbuhkan sikap kritis, inovatif, dan bertanggung jawab dalam menghadapi berbagai persoalan di lingkungan akademik maupun masyarakat luas. Ilmiah. Ilmiah berarti segala sesuatu yang didasarkan pada metode ilmiah, yaitu suatu pendekatan sistematis yang mencakup beberapa tahapan penting seperti observasi, perumusan masalah, pengumpulan data, analisis, dan penarikan kesimpulan. Setiap langkah dalam metode ilmiah dilakukan secara terstruktur dan berurutan untuk memastikan bahwa proses penelitian berjalan secara logis dan dapat dipertanggungjawabkan. Observasi dilakukan untuk mengidentifikasi fenomena atau masalah yang menarik untuk diteliti, kemudian dilanjutkan dengan perumusan masalah yang jelas dan spesifik. Setelah itu, data dikumpulkan melalui berbagai teknik yang sesuai, seperti eksperimen, survei, atau studi pustaka, lalu dianalisis menggunakan metode yang relevan agar hasilnya dapat memberikan jawaban yang valid terhadap pertanyaan penelitian. Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan hasil analisis data, sehingga keputusan yang diambil benar-benar didukung oleh bukti yang kuat dan objektif. Karya ilmiah yang baik harus dapat diuji ulang oleh peneliti lain dan bebas dari bias pribadi, sehingga hasilnya dapat dipercaya dan diandalkan. Dalam proses penulisan dan penelitian ilmiah, kejujuran,
integritas, dan rasionalitas menjadi prinsip utama yang harus dijunjung tinggi oleh setiap peneliti. Kejujuran diperlukan agar data dan temuan yang disajikan benar-benar sesuai dengan fakta, tanpa ada manipulasi atau pemalsuan. Integritas menuntut peneliti untuk mematuhi etika penelitian dan tidak melakukan plagiarisme atau tindakan tidak etis lainnya. Sementara itu, rasionalitas memastikan bahwa setiap langkah penelitian didasarkan pada logika dan penalaran yang tepat, bukan pada asumsi atau prasangka pribadi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, validitas dan keandalan hasil penelitian dapat terjamin, sehingga karya ilmiah yang dihasilkan benar-benar memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat. Jurnal ilmiah. Jurnal ilmiah merupakan publikasi berkala yang memuat tulisan-tulisan akademik seperti artikel hasil penelitian, tinjauan literatur, ulasan metodologis, ataupun laporan temuan lapangan. Artikel-artikel yang dimuat dalam jurnal ini biasanya melalui proses seleksi ketat yang disebut peer review, yaitu peninjauan naskah oleh para pakar di bidang yang sama. Proses ini bertujuan untuk menjamin orisinalitas, ketepatan metodologi, relevansi isi, serta kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Jurnal ilmiah bisa diterbitkan oleh institusi pendidikan tinggi, lembaga riset, asosiasi profesional, atau penerbit independen yang bergerak di bidang akademik. Keberadaan jurnal ilmiah sangat penting dalam ekosistem akademik karena menjadi wadah utama dalam menyebarkan hasil penelitian terbaru kepada komunitas ilmiah maupun masyarakat luas. Publikasi di jurnal ilmiah sering dijadikan indikator pencapaian akademik, baik bagi individu seperti dosen dan peneliti, maupun bagi lembaga seperti universitas dan pusat studi. Selain itu, artikel dalam jurnal ilmiah juga menjadi rujukan yang kredibel dalam penyusunan skripsi, tesis, disertasi, dan berbagai karya ilmiah lainnya. Beberapa jurnal memiliki reputasi internasional dan terindeks dalam basis data akademik ternama seperti Scopus atau Web of Science, yang menambah nilai keilmuan dari publikasi tersebut. Kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang menyampaikan ide secara tepat, singkat, dan jelas tanpa menggunakan kata-kata yang mubazir atau berlebihan. Kalimat seperti ini dirancang agar pesan yang ingin disampaikan dapat diterima dengan mudah dan cepat oleh pembaca, sehingga tidak menimbulkan kebingungan atau penafsiran ganda. Dalam menyusun kalimat efektif, penulis harus memperhatikan penggunaan kata yang tepat serta struktur kalimat yang sederhana namun kuat, sehingga makna yang disampaikan benar-benar fokus dan langsung ke inti pembahasan. Ciri utama kalimat efektif meliputi kesatuan, kepaduan, kesejajaran, kehematan, dan kelogisan. Kesatuan berarti kalimat hanya mengandung satu gagasan utama, sedangkan kepaduan menuntut hubungan yang erat antar unsur dalam kalimat sehingga terasa menyatu. Kesejajaran mengacu pada kesamaan bentuk dan struktur dalam bagian-bagian kalimat yang sejajar, sementara kehematan berarti penggunaan kata yang tidak berlebihan dan efisien. Terakhir, kelogisan memastikan bahwa kalimat tersusun secara masuk akal dan mudah dipahami. Dalam konteks penulisan akademik, kalimat efektif sangat penting karena membantu pembaca memahami informasi secara efisien dan meningkatkan kualitas komunikasi ilmiah yang disampaikan. Dengan kalimat yang efektif, ide-ide kompleks dapat dijelaskan dengan cara yang lebih sederhana dan mudah dicerna, sehingga memperkuat argumen dan hasil penelitian yang disajikan. Koherensi. Koherensi adalah hubungan logis dan konsisten antara kalimat, paragraf, atau bagian-bagian dalam suatu tulisan yang menjadikan keseluruhan teks terasa padu dan mudah dipahami. Koherensi memastikan bahwa setiap ide atau gagasan tersusun secara runtut dan saling terkait sehingga pembaca dapat mengikuti alur pemikiran penulis secara utuh tanpa merasa bingung atau kehilangan fokus. Tanpa koherensi, tulisan akan terasa terputus-putus dan sulit untuk menangkap maksud penulis,
sehingga pesan yang ingin disampaikan tidak tersampaikan dengan efektif. Penciptaan koherensi dalam sebuah tulisan dapat dilakukan melalui berbagai cara, antara lain dengan penggunaan kata hubung conjunctions yang menghubungkan kalimat atau paragraf secara halus dan alami.